Jun Yeon, Lord ke-24 dari Ordo Iblis Langit. Gelarku mungkin sedikit berlebihan, tetapi di dunia persilatan, aku dikenal sebagai Dewa Iblis. Untuk mencapai gelar itu, aku harus melalui proses pertumbuhan yang terlalu rumit dan luar biasa. Ada rahasia yang tidak diketahui oleh para Ordo Iblis Langit ataupun orang-orang dunia persilatan lainnya. Itu adalah tentang mesin nano dalam tubuhku. Dengan bantuan sesuatu yang kusebut nano, mesin nano generasi ke-7 dan terkuat yang disuntikkan ke tubuhku oleh keturunanku dari masa depan, Jeon Musyong. Aku berhasil menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan bahkan mampu menciptakan organisasi yang perlahan-lahan menguasai sekte dan kemudian menjadi penguasa Ordo Iblis Langit. Aku diberitahu bahwa ada beberapa sumbu waktu di dalam dunia ini. Sebelumnya, saya tidak tahu apa-apa tentang perbedaan sumbu waktu ini. Ada alasan mengapa saya memilih untuk mengatakan ini. Keturunan dari masa depan yang jauh, yang tahu tentang Dewa Pedang, seseorang yang memiliki koneksi dengan konglomerat besar yang disebut sebagai Blade Six, atau di zaman saya itu disebut klan Blade God Six Mercial, yang dikabarkan mengendalikan masa depan. Namun, ada rahasia tersembunyi dari semua fakta itu. Dewa Pedang ini dikenal sebagai makhluk abadi terkuat, seseorang yang melakukan perjalanan dari masa depan ke masa lalu, seperti keturunanku, Jeon Musyong, dan dialah yang mengubah masa lalu dengan memutar balik sumbu waktu yang sebenarnya. Keturunanku datang ke masa lalu untuk memperbaiki waktu yang bengkok itu. Dewa Pedang yang tidak menyadari keberadaan penjelajah waktu lain mulai berhati-hati dengan pertumbuhanku yang cepat dan mencoba menyingkirkanku, tapi gagal. Itu karena kekuatanku berada di luar dari apa yang bisa dia tangani. Aku mencapai tingkat kultivasi Heavenly Master atas bantuan nano di sisiku. Aku ingin mengejar ambisiku untuk menyatukan seluruh murim setelah melenyapkan Dewa Pedang dan menciptakan era Ordo Iblis Langit sekali lagi. Tapi hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang direncanakan. Ada sebuah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan PBB yang menyebut diri mereka Time Patrol, yang mengatur perjalanan waktu, menyadari keberadaan keturunanku, dan kemudian mencoba mengambil mesin nano dari dalam tubuhku. Namun, mesin nano dalam tubuhku adalah teknologi yang dibuat oleh Sky Demon Order di masa depan, Sky Corporation. Ini adalah mesin nano generasi ke-7 yang terbuat dari logam terkuat yang dikenal sebagai gadolinium. Time Patrol secara tidak sengaja menyadarinya saat mereka mengejar keturunanku, Jeon Musyong. Mereka mencoba berbagai cara untuk menangkapku, dan ketika itu menjadi hal yang sulit bagi mereka, mereka membawa pasukan khusus mereka yang berpengalaman untuk menangkapku. Tentu saja, aku masih mampu untuk mengatasinya, tapi datanglah variabel yang lain. Dewa Pedang muncul dan mencoba mengambil alih Time Jet, pesawat penjelajah waktu yang digunakan oleh Time Patrol. Dia yang menyadari bahwa diriku saat ini tidak dapat dikalahkan olehnya, memutuskan untuk membajak Time Jet dan pergi ke masa lalu untuk membinasakanku. Atau bahkan mungkin dia ingin mencoba untuk menghentikan kelahiranku. Karena itu,
Aku harus mengejar time jet yang dibajak olehnya dan menghentikannya. Dan aku berhasil melenyapkan Dewa Pedang. Tapi disitulah masalah sebenarnya muncul. Time jet lepas kendali dan meledak di angkasa. Lalu aku terjebak di zaman yang sama sekali tidak aku ketahui. Nano, sedang berada di mana kita ini? Berdasarkan sinyal Wi-Fi di sekitar yang dapat terdeteksi, umur koordinat tersebut adalah Masehi tahun 2069 Februari tanggal 19. Saat ini, Skin sedang berada di tengah-tengah kota. Di tengah arus lalu lintas yang macet total. Terlihat sebuah mobil SUV. Itu adalah mobil petugas keamanan kota dan ada seseorang yang sedang mengendarainya. Berlawanan dengan penampilannya yang sedikit tampan, seorang pria berusia pertengahan 30-an dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Terlihat dia sedang mengetik sesuatu dengan panik. Dia sedang mengetik pada smartphone-nya, smartphone yang transparan seperti kaca. Saat dia sedang sibuk dengan smartphone-nya, dia diperingatkan oleh sistem suara kendaraan. Kepada Tuan Lim Yong, mode mengemudi otonom telah dibatalkan karena waktu kemacetan kendaraan. Tolong letakkan kedua tanganmu di atas kemudi. Itu adalah suara peringatan dari automatic intelligence di kendaraan yang dia kendarai. Lim Yong terlihat kesal mendengar peringatan itu. Mode mengemudi otonom untuk mobil telah dikomersilkan sejak tahun 2026. Beberapa pabrik kendaraan telah secara ambisius memperkenalkan mobil self-driving mereka dengan persetujuan dari pemerintah. Tetapi apapun jenis mobilnya, kecelakaan tidak dapat dicegah. Meskipun banyak sensor dipasang ke dalam kendaraan dan pengembangan AI kendaraan yang canggih, mode mengemudi otonom tidak dapat merespons dengan mulus pada kemacetan ataupun situasi tak terduga yang tiba-tiba. Setelah banyak terjadi kecelakaan, pemerintah memutuskan untuk membatasi mode mengemudi otonom. Lalu, Lim Yong segera menutup smartphone transparan di pergelangan tangan kirinya. Smartphone itu adalah smartphone fleksibel yang transparan yang membungkus dalam tangannya seperti jam tangan. Lim Yong menghela nafas sambil meraih kemudi. Saat ini dia sedang mencoba untuk pergi ke Biro Keamanan Umum Kota Shenyang, Badan Kepolisian Negara Cina tingkat kota. Dia harus menuju ke sana sesegera mungkin. Tapi saat ini jalanan sedang macet. Saat itu jam sibuk, jadi ada banyak mobil di jalanan. Gimana ini? Aku harus cepat. Direktur akan mengomel padaku nanti. Direktur yang disebutkannya adalah kepala dari Biro Keamanan Publik. Meskipun bosnya sedang tidak berada di hadapannya, memikirkan kemarahan dari bosnya sudah membuatnya ketakutan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Meskipun saat itu adalah bulan Februari, langit sudah menguning dengan semua hawa dingin di sekitar mereka. Dengan itu, matahari terbenam. Dia lalu menginjak pedal gasnya. Dia melewati bangunan-bangunan tinggi dan bergerak di atas jalan layang yang berada di atas bangunan kecil. Dia lalu melihat ke tembok besar di bagian barat. Tembok dinding berwarna abu-abu, penuh bekas perbaikan di sana-sini mengelilingi seluruh kota. Tembok itu dikenal sebagai tembok gerbang besar. Mengapa setiap kali aku menatap tembok itu, kengerian itu muncul kembali? Setiap kali Lim Yong menatap ke dinding besar pembatas kota, hatinya merasa sakit.
Seakan-akan trauma itu datang kembali. Penghalang dinding besar itu adalah bukti yang membuatnya dan orang-orang lainnya menyadari betapa tidak berarti dan tidak berdayanya manusia di dunia saat ini. Mengapa hatiku masih sesak seperti ini? Padahal kejadiannya sudah 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu terjadi gerbang dimensi pertama yang dikenal sebagai hari terburuk dalam sejarah manusia. Tahun itu adalah tahun terburuk dalam sejarah, di mana 1/5 dari populasi dunia terhapus. Bahkan jika tidak ada yang menghentikan, maka manusia akan menderita lebih banyak kerusakan. Namun, karena kekuatan yang tersembunyi di belakang umat manusia muncul layaknya matahari, kerusakan mampu terkendali dan dijaga seminimal mungkin. Lalu Lim Yong mengeluarkan sebungkus rokok mentol dari sakunya dan meletakkan satu batang rokok mentol di bibirnya. Saat dia ingin menyalakan rokok itu, suara AI dalam mobilnya memperingatkannya. Kendaraan bisnis adalah area bebas rokok. Peringatan atau hukuman dapat diberikan di kemudian hari. Bangke. Sungguh menjengkelkan memang mendengar peringatan itu setiap kali dia menyalakan rokok, karena itu adalah kendaraan kerja dari Biro Keamanan Publik. AI kendaraan tidak dapat dibisukan. Lim Yong mengendurkan kaki kanannya dan menurunkan kecepatannya. Meskipun dia bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, suara angin yang masuk melalui sunroof membuat telinganya sakit. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu di langit. Dia meragukan matanya. Sesuatu baru saja jatuh dari gedung pencakar langit. Apa itu barusan? Itu sangat jauh sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi ada sesuatu jatuh dari langit. Dan dia segera mendengar suara yang dikenalnya dari seorang anggota dan komunikasi Biro Keamanan Umum. Perhatian, perhatian. Ini adalah tim informasi dan komunikasi Biro Keamanan Umum. Sebuah benda terbang tak dikenal baru saja jatuh di tengah-tengah jalur kedua kota Tisiku. Objek terbang. Jalur yang sedang dia lalui adalah jalur kelima. Itu sangat dekat. Kemudian informasinya adalah tentang apa yang baru saja dilihatnya. Jika sebuah benda terbang jatuh dari langit, bisa jadi mungkin itu ada hubungannya dengan gerbang. Perhatian, para polisi keamanan publik dan anggota yang berada di dekat jalur kedua harus tetap bersenjata saat memahami situasinya. Mungkin Lim Yong sedang kurang beruntung. Itu semua terjadi dalam perjalanannya. Sambil mendengus, dia menekan tombol merah dan biru di bagian atas panel tengah dan kemudian terdengar sirine dari sisi kiri mobil yang dikendarainya. Sirine berbunyi dan dia memutar setir ke samping. Hanya ada satu hal baik yang datang dari membunyikan sirine secara resmi. Meskipun jalan sedang padat, dia akan mendapatkan izin resmi bebas untuk terus bergerak. Lim Yong berbicara sambil menekan tombol speaker di panel tengah mobil. Perhatian, saya adalah Lim Yong, pemimpin tim ketiga dari Biro Keamanan Umum Kota Shenyang dalam perjalanan menuju ke jalur kedua. Dimengerti, silakan Anda memeriksa lokasi kejadian. Begitu dia mendengar itu, Lim Yong melepaskan jarinya dari tombol speaker dan menginjak gas menuju jalan di mana mobil itu mulai membelah seperti laut merah. Dia tidak terlalu jauh dari jalur kedua dan jelas di mana benda tak dikenal ini jatuh. Tempat orang banyak berkumpul. Terlihat di sana sudah ada 3 kendaraan polisi keamanan umum yang datang.
Lim Yong keluar dari mobil dan mengeluarkan ID-nya saat dia melihat kerumunan. Lim Yong khawatir akan keamanan orang-orang yang berkerumun ini. Mengapa mereka selalu saja ingin tahu ada apa? Bisa berbahaya jika ini terkait dengan gerbang. Namun, aneh, mengapa orang-orang ini berkumpul? Jika yang jatuh adalah benda berbahaya level 5 dari gerbang, semua orang yang berkumpul bisa berada dalam bahaya yang mengancam. Apalagi dia melihat tidak ada satupun orang di sana yang bisa melindungi warga sipil biasa. Merasa kesal, Lim Yong berteriak pada orang-orang itu. "Petugas keamanan publik telah datang. Menyingkir, menyingkir." Krik, 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 krik. Namun, terlepas dari teriakan itu, tidak ada satu orang pun yang mundur dan menyingkir. Dan mereka semua tetap berkonsentrasi pada hal yang misterius itu. Dengan ponsel di tangan mereka, tidak satu orang pun yang dapat merekam video. Mungkin jammer video telah digunakan. Dunia saat ini adalah dunia media web. Siapapun dapat mengambil foto atau video dengan ponsel mereka. Itulah sebabnya pemerintah dan Biro Keamanan Umum mengambil tindakan khusus untuk menciptakan gangguan sinyal dalam situasi seperti itu. Dan ponsel yang terkena jammer video akan secara otomatis menghapus konten yang sudah direkam pada saat itu juga. Bahkan smartphone yang ada di pergelangan tangan para petugas juga dimatikan. Itu adalah tugas yang mustahil bagi pemerintah lokal Serikat Pekerja. Tapi berkat itu dapat menghindari penyebaran informasi. Apa yang bisa kulakukan jika ramai seperti ini? Tampaknya Lim Yong kesulitan untuk menembus kerumunan yang sangat banyak itu, dan dia harus menunggu sampai petugas keamanan yang lainnya datang. Tapi aku tidak bisa diam saja saat ada benda berbahaya seperti ini tergeletak di sekitar sana. Jika benda yang jatuh itu berbahaya, maka orang-orang harus mengungsi sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lim Yong bergegas melewati kerumunan dan memasuki bagian yang kosong untuk memeriksa dengan matanya sendiri apa yang orang-orang itu lihat. Tapi saat itu Lim Yong yang tadinya merasa gugup menjadi kecewa dan kemudian bergumam, Apa-apaan ini? Ada apa dengan pakaiannya itu?" Dia melihat seorang pria muda dengan rambut hitam panjang dan wajah sangat tampan dengan kulit putih. Dia mengenakan pakaian jubah hitam, pakaian yang biasa dipakai di drama sejarah dalam persilatan. Dan penampilannya, orang itu tampaknya tidak takut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah mereka ini sedang syuting drama sejarah? Dia merasa lucu, teringat betapa tadi dia gugup berpikir bahwa benda itu akan dapat membahayakan orang. Tapi tidak ada benda terbang yang tak dikenal selain orang yang tampak seperti berasal dari era yang bukan dari zaman ini. Salah satu dari 4 petugas polisi berseragam nila yang mengarahkan senjata mereka ke pemuda itu menarik borgol dari belakang punggungnya. Ada petugas polisi di dekatnya. 2 orang dari mereka dengan hati-hati mendekati pemuda kuno itu. Lalu Lim Yong mendekati 2 petugas polisi yang mengarahkan senjata mereka ke pemuda itu dan menunjukkan ID polisinya. Para petugas sedikit membungkuk padanya, tidak menurunkan senjata mereka dari pria tak dikenal itu. Itu adalah karena Lim Yong berpangkat lebih tinggi dari mereka. "Saya Lim Yong, pemimpin tim ketiga dari regu kejahatan kekerasan Biro Keamanan Umum Shenyang, dilaporkan bahwa benda tak dikenal telah jatuh di sini. Jadi, mengapa Anda mengarahkan senjata Anda ke warga yang tidak bersenjata?" Lim Yong masih tidak bisa memahaminya, tapi tentu saja orang itu berpakaian aneh. Tapi bagaimana mereka mengarahkan senjata mereka ke warga yang tidak bersenjata? Saat itulah seorang petugas
menjawab pertanyaan Lim Yong. Tapi Pak Inspektur, benda yang jatuh itu adalah dia. Dia? Apa maksudmu? Benda terbang tak dikenal yang jatuh dari langit adalah pria kuno ini, Pak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saat Lim Yong berteriak untuk membentak petugas itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu petugas mencoba mendekati pemuda berpakaian kuno untuk mencoba memborgolnya. Tapi tiba-tiba dia terjatuh. Tubuhnya segera menempel ke tanah, seperti ada beban berat yang menahannya. Bahkan sepertinya dia terlalu kesakitan untuk bangkit kembali. Lalu petugas lainnya mencoba memborgol lengan pemuda itu. Tapi tiba-tiba pergelangan tangannya terpelintir. Tanganku. Kedua mata petugas itu melebar mendengar suara tulang retak. Lengan kanan petugas itu yang mencoba memborgol pemuda itu terpelintir secara aneh. Lengan petugas itu segera berubah bentuk dan tulangnya menonjol keluar dari sikunya. Wah, apa itu? Tulangnya keluar dari sikunya. Bahkan warga yang mengawasi berteriak gugup pada apa yang mereka saksikan. Lim Yong panik. Tadi dia memarahi petugas karena mengarahkan senjata ke orang yang tidak bersenjata. Dia meremehkan pemuda itu. Lalu Lim Yong segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan pistol ke pemuda itu. Oke, chapter pertama sampai sini dulu. Gimana menurut kalian? Asik gak? Komen dong, biar saya tahu pendapat kalian. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nantikan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.